Sistem reproduksi tanaman. Sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga dapat melakukan reproduksi atau perkembangbiakan. Secara teknis, perkembangbiakan digolongkan menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif terjadi apabila tumbuhan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses penyerbukan dan pembuahan. Untuk mendukung perkembangbiakan secara generatif, tumbuhan harus memiliki alat perkembangbiakan tumbuhan berupa serbuk sari dan kepala putih. Jika tumbuhan tidak memiliki kelengkapan, maka tumbuhan tersebut tidak dapat melakukan proses perkembangbiakan secara generatif. Meski begitu, tetap ada cara perkembangbiakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan induknya sendiri. Cara ini disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Vegetatif adalah suatu proses perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara akulasi atau tanpa adanya suatu sel kelamin betina dan jantan. Nah, dalam perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Vegetatif alami terjadi apabila proses tersebut tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah ketika proses tersebut dibantu atau dibuat oleh manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami, yaitu akar tunggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, tunas, dan tunas adventif. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif buatan yaitu cangkok, stek, akulasi, kopulasi, dan merunduk. Nah, di sini saya dan teman-teman akan melakukan proses pengamatan perkecambahan dan melakukan pengamatan proses reproduksi secara vegetatif buatan yaitu cangkok dan stek. Nah, sebelum melakukan pengamatan perkecambahan kacang hijau, di sini ada beberapa alat yang harus disiapkan, yaitu ada kapas, kacang hijau, dan gelas plastik. Nah, biji kacang hijau direndam selama 10 menit, kemudian ditiriskan dan dipilih biji yang tenggelam. Disiapkan kapas, lalu dibasahi dengan air secukupnya. Nah, kapas tersebut diletakkan pada 2 gelas plastik yang pada masing-masing gelas diberi label terang dan gelap. Kacang hijau ditaruh 10 biji secara merata. Diletakkan 1 gelas plastik tersebut di tempat yang terkena sinar matahari pagi dan gelas yang lainnya di tempat gelap. Diamati pertumbuhannya selama 3 hari dalam 3 minggu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, berikut adalah hasil dari pengamatan perkecambahan di tempat yang terang. Nah, kecambah saat usia 3 hari, kacang hijau belum tumbuh, masih berupa biji, namun sudah dalam keadaan pecah. Di hari ke-7, kacang hijau mulai tumbuh, namun yang tumbuh hanya 5 dari 10. Panjangnya kurang lebih 7 cm dan daunnya masih kuncup. Di hari ke-11, tanaman kecambah bertambah tinggi menjadi 10 cm dan daunnya mulai muncul 1-2 namun masih belum terlalu mekar. Nah, di hari ke-14 bertambah tinggi menjadi 12 cm, daunnya bertambah menjadi 2-3, sudah dalam keadaan mekar. Nah, di hari ke-17 kecambah menambah tinggi lagi menjadi 13-14 cm dan daun sudah mulai ada 2 hingga 4. Nah, di hari terakhir pengamatan, yaitu setelah 3 minggu, tanaman mati dan menghitam karena kelebihan air. Untuk pengamatan perkecambahan di tempat yang gelap, kacang hijau yang tumbuh hanya ada 4. Perkecambahan di tempat yang gelap, kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah. Batang dan daunnya berwarna pucat, berukuran kecil dan tipis. Hasil pengamatan perkecambahan di tempat yang gelap, di hari ke-7, tanaman berukuran 10-20 cm. Di hari ke-11, 17-30 cm. Di hari ke-14, 23-34 cm. Di hari ke-17, 30-40 cm. Dan di hari terakhir, tanaman mati karena kapas kering, tidak diberi air.
Perkecambahan merupakan proses munculnya tanaman kecil atau plantula dari dalam biji hasil dari perkembangan dan pertumbuhan embrio. Perkembangan dan pertumbuhan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor pendukung yang paling penting bagi proses perkecambahan adalah air. Proses awal perkecambahan dimulai dari penyerapan air dengan cepat secara indibisi. Air yang berinhibisi bisa mengakibatkan biji memecah kulit pembungkusnya dan mengembang serta memicu perubahan metabolik pada embrio sehingga biji mengalami pertumbuhan. Selain itu, proses perkecambahan juga membutuhkan cahaya. Kekurangan cahaya akan mengganggu proses fotosintesis pada kecambah yang menimbulkan gejala etiolasi. Gejala ini dapat dilihat dari batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek. Daun berkembang, tampak lebih segar, dan batang kecambah lebih kokoh. Mencangkok. Mencangkok merupakan cara penumbuhan akar pada batang tanaman. Biasanya mencangkok dilakukan dengan menggunakan cabang atau ranting yang tidak terlalu besar agar hasilnya baik. Cabang atau ranting yang akan digunakan tidak boleh terlalu tua maupun terlalu muda. Alat-alat yang digunakan untuk mencangkok antara lain pisau, tali rapia, gunting, tanah gembur, pupuk, sabut kelapa. Cara mencangkok yang pertama adalah pilih cabang atau batang yang tepat. Yang kedua, kuliti batang tanaman sebelum dicangkok. Yang ketiga, siapkan campuran air dan tanah untuk cangkokan. 4. Tempelkan tanah pada cangkokan. Yang kelima, sirami cangkokan dengan rutin. 6. Pindahkan tanaman hasil cangkokan. Yang ketujuh, rawat tanaman cangkok dengan baik. Minggu pertama, hasil belum ada terlihat karena masih 1 minggu, tapi cangkokan masih secara rutin disiram. Pada minggu kedua, sama seperti minggu pertama, saya mengamati bahwa perubahan belum muncul. Dan pada minggu ketiga, perubahan masih belum nampak karena masih baru beberapa minggu, tapi berhubungan karena hujan terus-menerus turun setiap hari, maka kami memulai membatasi menyiram cangkokan tersebut. Stek atau stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Nah, setiap bagian tubuh tanaman memiliki sifat topotensi di mana satu sel dapat membelah menjadi sel lain. Sehingga, meski Streptocarpus ditumbuhkan dari potongan daun, sel akar dan batang dapat terbentuk. Ada 3 teknik dalam menytek tanaman, yaitu stek batang, daun, dan akar. Pada pengamatan kali ini, kami menyetek tanaman dengan teknik stek batang, yaitu menyetek batang singkong. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pada minggu pertama, sudah mulai tumbuh pucuk daun pada batang singkong. Lalu, pada minggu kedua, ukuran pucuk yang telah tumbuh sebelumnya menjadi lebih besar. Pada minggu ketiga, pucuk singkong menjadi lebih besar lagi dan memiliki ranting, serta tumbuh pucuk yang baru. Itulah laporan hasil pengamatan sistem reproduksi tanaman perkecambahan, stek, dan cangkok.